seperti ini bukan untuk mempermalukan Ayu. Saya pernah tinggal dikatakan, kenapa saya ngomong seperti ini jadi cecak digital. Ayu yang hari ini kamu rendahkan, Ayu yang hari ini kamu bilang miskin, ini bentar lagi awal tahun masuk kuliah. Hari ini, bulan ini udah terima gaji, kerja di kantoran, di hi-fi, perusahaan viral, ya. Ayu akan berkarir, Ayu akan sukses, Ayu akan buka toko roti yang gede, jadi pengusaha nanti. Supaya ini akan jadi jejak digitalnya Ayu. Bahwa dulu saya pernah direndahkan orang, saya bangkit, kan hinaan itu motivasi kan. Ya, jadi kita hinaan kita jadikan motivasi untuk bangkit, untuk jadi pribadi yang lebih sukses. Supaya nanti dia, si George itu, waduh, orang yang dulu kulempar kursi sekarang aku beli rotinya, kan? Ya kan? Kayak gitu, itu target saya, Bang J, mungkin ini kan kasus sempat tertunda ya, atau mungkin belum berjalan. Nah, dari aspek hukumnya gimana prosesnya nantinya? Ya, sebenarnya terkait polisi, mereka berjalan sesuai prosedur ya. Jadi kalau menurut saya tidak terlambat ya, karena bagaimanapun pihak kepolisian tetap berhati-hati dalam rangka menemukan minimal 2 alat bukti itu seperti itu. Nah, di sini yang terjadi kan atas kasus ini terjadi atas 2 unsur ya, terkait moral dan hukum. Terkait moral bahwa Ayu ini juga mendapatkan perilaku atau kekasaran verbal yang dia katakan dia orang miskin, dia babu, seperti itu. Sebenarnya itu juga sudah masuk pasalnya ya, atas ada pasalnya ya Pak? Ada, itu dugaan penghinaan ya. Itu juga udah masuk. Dan terkait pasal penganiayaan sendiri itu dari laporan polisi itu dimasukkan ke pasal 351. Jadi penganiayaan sedang yang ancamannya sekitar 2 tahun 8 bulan. Cuma kita meminta ke pihak kepolisian untuk mendalami, karena itu dimungkinkan masuk ke pelanggaran berat ya, 354. Jadi ancamannya bisa 8 tahun penjara kalau penganiayaan berat. Jadi seperti itu. Tapi rencananya sudah bikin LP atau masih menunggu? Kebetulan kan LP sudah ada. LP itu sudah dilaporkan dari tanggal 18 Oktober 2024 ya, dan yang dicantumkan adalah pasal 351. Jadi kita meminta penyidik untuk mendalami, karena ini dimungkinkan masuk ke pelanggaran penganiayaan berat ya, pasal 354 yang ancamannya 8 tahun. Berarti akan membuat sebuah laporan baru? Tidak, jadi pengembangannya saja. Ya, betul. Bang, terkait gaji yang belum dibayar gimana tuh Bang? Diperjuangkan nggak Bang? Nah, itu juga bisa kita perkarakan gitu, seperti itu ya. Nanti bisa saja kita kirim somasi. Berapa bulan aja yang tidak dari Oktober kan? Oktober, November? 3 bulan. Oh, November kamu udah nggak kerja ya? Oh, Oke, baik. Bang, terkait Ayu, kondisi Ayu kan ini kan dari Oktober, no viral, no justice, ini gimana nih Bang? Artinya kinerja dari pihak polisian ini seperti dipertanyakan, karena kan sudah ada barang bukti video segala macam dan lukanya juga, ini gimana nih Bang? Ya, kita tetap mengapresiasi pihak kepolisian ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak ada gitu dugaan istilahnya bahwa polisi itu menunda-nunda terkait proses Ayu ini gitu. Memang mereka berhati-hati dalam konteks kasus ini gitu, dalam menemukan 2 alat bukti untuk mentersangkakan orang gitu loh. Jadi ini sama sekali tidak ada ya di polisi. Tapi memang saya juga berterima kasih buat netizen Indonesia yang turut serta mengawal kasus ini gitu loh, sehingga jauh lebih cepat. Oke, John, yang menarik nih, kan karyawan di sana banyak juga yang mengalami perlakuan ya. Apakah karyawan-karyawan yang lain akan ditarik menjadi bekerja di sini juga seperti ya Ayu? boleh aja kalau memang mereka tertarik. Ini mungkin saya umumkan juga. Tapi ya intinya begini ya, saya sih sangat yakin bahwa ini bukan dari manajemen di perusahaan tersebut. Ini kita juga nggak boleh mendiskreditkan kegiatan usaha yang orang tuanya rintis, susah payah. Ini kan orang tuanya George ini orang baik, betul ya? Pernah nggak orang tuanya kasar? Nah, jujur ya, berarti hanya si George kan. Nah, artinya dari sini kan kita bisa menilai, ini kan orang
usahanya jangan diganggu. Orang tuanya juga menurut saya nggak salah. Ini oknum, ya makanya saya bilang kan di keluarga ada oknum, di sekolah ada oknum, di mana-mana oknum itu ada. Ya sudah, biarin proses hukum. Toh kalau saya dengar tadi nggak salah, ayahnya nyuruh ngelaporin ke polisi ya Pak. Bener kan? Tuh, dari pihak keluarganya nyuruh kok. Artinya ya masyarakat juga harus bijak. Ini yang salah bukan terus harus kita matiin toko rotinya, harus ini. Nggak boleh loh, itu matiin rezeki orang dosa loh. Netizen saya minta harus bijak loh ngeliat ini loh. Nggak boleh terus gara-gara itu usahanya kita matiin. Ini tuh ada karyawan yang udah kerja nerima penghasilan dari situ bisa dipecat loh karena usahanya mati. Kita harus konstruktif berpikirnya itu harus bijaksana lah. Kalau terkait tadi pertanyaan teman-teman, saya mau tambahin no viral no justice. Saya nggak percaya itu no viral no justice karena begini ya teman-teman. Bukan saya ngebela polisi, enggak. Saya apa adanya aja saya bilang. Logika nih, kita bermain logika. Satu polsek itu laporan polisi bisa berapa banyak setiap hari. Satu polres berapa, satu polda berapa, dan semua orang pasti minta cepet. Kalau bisa habis lapor hari ini besok ditangkap, gitu loh. Nah sebetulnya kita viralin ini ya, polisi itu butuh diviralin loh. Polisi itu justru kan welcome, silakan masyarakat ngadu, ya laporkan, ya kan kalau ada kejadian, ya itu membantu, bukan no viral no justice. Menurut saya itu membantu akselerasi supaya ini kasus urgent nih Pak, gitu aja. Kita bersuara ke situ, Pak ini tolong nih kasus urgent Pak, gitu. Tolong mungkin diselipin dulu lah Pak, dinaikin dulu ini apa prosesnya biar lebih cepat ke situ. Karena biar bagaimanapun kita harus mengapresiasi kepolisian Republik Indonesia. Faktanya dia ditahan loh teman-teman. Jadi kita nggak boleh skeptis, apalagi ini kan alat negara kita juga, pertahanan keamanan negara kita ini kan TNI, Polri yang bisa mendukung kita hari ini bisa ke kantor aman, makan siang aman, tidur nyenyak. Itu kan karena ada kekuatan keamanan negara kita yang bagus ya, sesuai peranan masing-masing. Jadi ini sekaligus saya sampaikan supaya ya jangan digiring-giring ke, ya itu haknya orang sih mau ngomong no viral no justice kan, ya menurut saya itu just awards gitu, cuman kata-kata lah. Tapi saya berharap ya jangan terus berhenti bersuara, silakan, ayo netizen harus paling kenceng untuk bersuara untuk hal-hal yang tidak benar di masyarakat. Tapi jangan merendahkan atau menjelekkan institusi. Dibilangnya no viral no justice. Justice is justice menurut saya. Keadilan tetap keadilan. Nah tinggal ketika kita kompak kayak gini bersuara, speak up, ya menyuarakan untuk kebenaran, polisi kan terbantu. Ini urgent ini, publik marah ini. Ayo kita gas kenceng kayak gitulah kurang lebih ya menurut pandangan saya gitu ya. Oke, mungkin terakhir Ibu, ketika mendengar kabar terduga pelaku ini diamankan, Ibu seperti apa, dan tahu kabar Ayu diperlakukan semena-mena ini dari siapa Bu? Kalau dengar kabar ini saya ya sangat gembira ya, karena akhirnya kasusnya bisa terpecahkan gitu. Kalau kabarnya itu ya dari Ayu ini yang kan. Jadi pas pulang berdarah begitu Bu? Enggak, saya nelpon. Kalau nelponnya. Ya. Ibu jadi tahu ya anak Ibu kondisi seperti itu, hancur ya Bu ya hatinya Bu ya? Iya, langsung ditelepon Ya. bilang gini, Polres. Ya, oke. Inginnya hukumnya seperti apa? Ingin hukumannya yang seperti apa sih Bu untuk pelaku? Ya yang setimpal aja. Yang pasti teman-teman, saya melalui kesempatan ini kan belum lama kejadian di Surabaya. Iya. Ya, hari ini kejadian lagi. Saya minta tolong buat masyarakat, janganlah bertindak seperti itu, ya. Tolong berpikir panjang, pasti akan, ini kan jadi kamu nggak bisa merayakan Nataru kan jadinya kan, maksud saya. Jadi jangan kedepankan emosi, berpikir, ya saya pun juga orangnya sering gampang emosi juga gitu loh, tapi maksud saya se-emosi-emosinya kita tetap kepala harus dingin, hati harus berpikir kalau saya nanti melakukan ini dampaknya apa, risikonya apa, nanti yang rugi siapa. Jadi kasih ruang juga untuk hati kita untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih panjang, lebih bijak gitu. Semoga kejadian ini bisa menjadi contoh untuk semuanya untuk lebih
menghargai orang lain, jangan ngata-ngatain orang. Itu triggernya kan dari situ, ngerendahin orang dulu. Karena dia merasa orang ini di bawah dia, jadi dia merasa punya hak untuk melakukan kekerasan terhadap saudara Ayu. Nggak ada, tidak dibenarkan hal seperti itu ya. Saya berharap ini benar-benar membuat kapok kita semua ya. Dan kalau untuk Ayu, saya minta support dari seluruh masyarakat Indonesia. Ayu per hari ini sudah bagian dari perusahaan saya High Five, dan saya akan tanggung jawab untuk memuliakan Ayu di universitas terbaik sampai Ayu lulus kuliah ya, dan akan bekerja, dapat uang untuk biaya pendidikan semua dari kita. Untuk kehidupan sehari-hari Ayu akan terima gaji dari perusahaan saya ya. Itu semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat Ayu dan keluarga melewati masa sulit ini penuh harapan dan penuh keyakinan akan ada kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu. Yuk, untuk luka sendiri berapa jahitannya? Harusnya dijahit tapi saya nggak mau. Lah. Tapi iya. Yuk, berharap hukumnya seperti apa sih? Apakah akan jalur damai nanti kalaupun pelaku meminta maaf atau RJ, restoratif justice? Nggak bakal damai sih. Ya, maksudnya nanti diserah di apa? Tim kuasa hukum kali. Maafin nggak yuk atau seperti apa? Dimaafin yuk. Mau maafin? Tapi hukum jalan. iya dimaafin tapi pun dapat yang Terima kasih. semuanya. Ayo semangat. Kasian loh. Aduh ngeri banget itu. Gimana lu dilempar loyang udah pusing lu coy. Bangku itu yang besi. Oh, dituntut dong. Yuk, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3. Sini bang. Ya. Bentar. Yuk, tapi kenapa sih kalau Ayu terus yang disuruh nganterin makanan? Enggak dia doang. Oh, nggak hanya Ayu doang. Pun disuruh. Keren Ayu terus yang disuruh. Makasih. Berarti total kamu kerja itu waktu itu berapa bulan? Oh, ini mau 5 bulan doang.